Record clear. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan proyek besar kami algoritma lanjut, yaitu tentang Snake Game with Greedy Algorithm. Di mana anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Elfrida Tampu Bolen dengan NIM 010, Rahul Sinaga dengan NIM 023, Sonia Spahutar dengan NIM 048, Dian Stanggang dengan NIM 053, dan Sofia Tambun dengan NIM 057. Yang pertama kita akan membahas tentang pendahuluan. Snake Game merupakan sebuah video game sederhana yang diciptakan pada tahun 1970 pada arcade. Arcade sendiri adalah sebuah mesin permainan hiburan yang dioperasikan dengan koin yang terpasang di tempat-tempat bisnis umum seperti restoran, bioskop, bar, dan pusat permainan hiburan lainnya. Sejak diciptakannya, kepopulerannya terus meningkat dan akhirnya terkenal sebagai game klasik. Dalam mengimplementasikan game ini, banyak algoritma yang digunakan. Salah satunya adalah algoritma greedy. Algoritma greedy ini sendiri merupakan metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Persoalan optimasi adalah persoalan yang menuntut pencarian solusi optimum. Algoritma greedy ini digunakan untuk mencari solusi optimal dalam memainkan Snake. Game ini memiliki 2 level dengan masing-masing bidang seluas 6x6 dan 10x10. Algoritma greedy. Algoritma greedy membentuk solusi langkah per langkah atau step by step. Keputusan yang telah diambil pada suatu langkah tidak dapat diubah. Pada setiap langkah diperoleh optimum lokal. Bila algoritma berakhir, kita berharap optimum lokal menjadi optimum global. Langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk mengimplementasikan algoritma ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi ke depan dengan menerapkan prinsip take what you can get now. Yang kedua yaitu berharap dengan memilih optimum lokal pada setiap langkah akan berakhir dengan optimum global. Kemudian video code dari algoritma greedy dapat dilihat sebagai berikut. Video code, pada akhir setiap langkah, solusi yang terbentuk pada optimum lokal, pada akhir kalang while do diperoleh optimum global. Namun, ada kalanya optimum global merupakan solusi suboptimum atau pseudo optimum. Alasannya adalah sebagai berikut yang diambil dari Imbar dan Gunawan 2013. Yang pertama, algoritma greedy tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada, sebagaimana pada metode exhaustive search. Yang kedua, pemilihan fungsi seleksi. Mungkin saja terdapat beberapa fungsi seleksi yang berbeda, sehingga kita harus memilih fungsi yang tepat jika kita ingin algoritma bekerja dengan benar dan menghasilkan solusi yang benar, optimum, yang benar-benar optimum. Karena itu, pada sebagian masalah algoritma greedy tidak selalu berhasil memberikan solusi yang benar-benar optimum. Jika jawaban terbaik mutlak atau benar-benar optimum tidak diperlukan, maka algoritma greedy sering berguna untuk menghasilkan solusi yang hampir optimum daripada menggunakan algoritma yang lebih rumit untuk menghasilkan solusi yang eksak. Bila algoritma greedy optimum, maka keoptimalannya itu dapat dibuktikan secara matematis. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang kami terapkan dalam penelitian ini yaitu yang pertama studi literatur. Pada studi literatur adalah hal-hal yang berhubungan dengan pengumpulan rujukan, referensi, atau bahan pustaka yang berkaitan dengan Snake Game. Algoritma greedy, bahan pustaka dapat berupa buku yang berkaitan, jurnal ilmiah internasional maupun nasional, e-book atau penelitian-penelitian serta tugas akhir yang sudah dilakukan sebelumnya atau sumber lain.
Yang kedua, analisis dan desain. Pada tahap ini kita menganalisis software atau hardware apa yang akan kita gunakan dalam mengimplementasikan algoritma greedy tersebut. Dan juga pada tahap ini kita merancang user interface dari aplikasi yang kita bangun. Yang ketiga adalah tahap implementasi. Pada tahap ini, peneliti akan mengimplementasikan algoritma greedy dalam Snake Game. Yang keempat adalah hasil peneliti. Pada tahap ini, peneliti akan memperoleh hasil dari penelitian yang dilakukan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Next. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan menggunakan library Turtle untuk membangun GUI. Snake Game dibangun menggunakan dua ukuran bidang, yaitu untuk level pertama, yaitu menggunakan bidang 6x6. Dan juga untuk pada level yang kedua, menggunakan bidang 10x10. Namun, pada Snake Game ini akan bergerak berdasarkan pack yang telah ditentukan oleh algoritma greedy. Dengan kata lain, game ini tidak akan dapat digerakkan oleh pemain. Snake Game dibangun di bidang yang warna hijau. Kemudian ularnya berwarna ungu. Kemudian badan ular berwarna merah jambu. Dan untuk makanan sendiri berwarna merah. Snake tersebut memiliki dua level, yaitu level 1 dan level 2. Berikut adalah halaman atau hasil dari implementasi algoritma greedy pada Snake Game level 1. Selanjutnya, berikut ini adalah dapat kita asumsikan seperti game ular-ular pada umumnya, yang dimana ada kepala yang dapat kita lihat yaitu lingkaran berwarna ungu. Kemudian ekornya yang berwarna pink dengan kotak, dengan bentuk kotak, dan sedangkan makanan yang berwarna merah mirip dengan kura-kura. Kemudian nanti setiap kepala itu memakan si kura-kura, maka ekornya akan nambah 1, dan kemudian skornya juga akan bertambah 10. Namun jika selesai semua sampai full kolomnya berisi, selanjutnya dapat kita lihat di sini, maka kita akan menang. Kemudian selanjutnya untuk yang level kedua, di sini juga sama seperti yang level 1, yang membedakan hanyalah luas dari bidangnya, yaitu di sini 10x10. Selanjutnya, jelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pada Snake Game level 2, di sini user akan menang apabila skornya mencapai 1000. Selanjutnya pembahasan. Implementasi algoritma greedy dibagi menjadi 3 jenis cara, yaitu lintasan terpendek dalam mendapatkan makanan, lintasan terjauh dalam mendapatkan makanan, dan lintasan akhir sebagai lintasan awal. Pada dokumen ini, makanan akan direpresentasikan dengan warna merah, kepala ular dengan warna ungu, dan badan ular dengan warna merah muda. Yang pertama, lintasan terpendek dalam mendapatkan makanan. Algoritma greedy pada cara ini membuat ular mencari lintasan terpendek untuk mendapatkan makanannya. Waktu yang digunakan pada cara ini dapat diminimalkan karena ular langsung mencari lintasan yang bisa langsung dilalui dengan cepat. Penerapan algoritma ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang merepresentasikan lintasan dengan ukuran 4x4. Untuk mendapatkan makanan yang berada di baris 2 kolom 2 dengan menggunakan algoritma greedy, kepala ular yang berada pada posisi koordinat 2, 4 hanya akan bergerak 2 kali dengan melewati 2 kotak, yaitu kotak 23 dan kotak 2,2. Setelah itu makanan yang baru akan muncul pada baris 1 kolom 4. Kepala ular akan bergerak
untuk mencapai kotak tersebut dengan bergerak melewati 3 kotak, yaitu kotak 1,2, kotak 1,3, dan kotak 1,4. Namun saat mendapatkan makanan kedua, kepala ular tidak bisa lagi bergerak ke arah manapun karena tubuh ular telah membatasi pergerakan ular. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan algoritma greedy dengan cara mencari lintasan terpendek dalam mendapatkan makanan tidak menghasilkan solusi terbaik pada permainan snake game. Yang kedua, lintasan terjauh dalam mendapatkan makanan. Algoritma greedy pada cara ini membuat ular mencari lintasan terjauh pada area permainan untuk mendapatkan makanannya. Berbeda dengan implementasi algoritma greedy dengan cara yang pertama, cara ini justru mencari lintasan terjauh untuk mendapatkan makanannya. Ilustrasi cara ini adalah sebagai berikut. Permainan akan dimulai dengan meletakkan makanan pada posisi 1,2 dan kepala pada posisi 2,4. Sesuai dengan namanya, akan ada urutan kotak yang akan digunakan ular sebagai patokan untuk mendapatkan makanan dari jalur terjauh. Jalur tersebut bisa dilihat pada seperti berikut. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Masih pada cara yang kedua, kepala ular akan mengikuti jalur yang sudah diaturkan untuk menuju makanannya. Bisa kita lihat di layar. Setelah itu, ular akan semakin panjang dengan memakan makanan yang ada pada lintasan. Selanjutnya. Namun ketika game sudah menjadi sama seperti gambar di atas, maka kepala ular akan mengenai badannya yang menyalahi aturan permainan. Maka dapat disimpulkan bahwa lintasan terjauh dalam mendapatkan makanan tidak bisa digunakan pada game ini karena akan ada saatnya permainan akan sama seperti case tersebut. Yang ketiga adalah lintasan terjauh pada area permainan. Algoritma greedy pada cara ini membuat ular harus menjadikan kotak tempat kepala ular di awal, kembali ke kotak tersebut setelah mengelilingi semua lintasan yang ada. Ilustrasi pencarian lintasan dengan algoritma ini akan digambarkan sebagai berikut. Bisa kita lihat di layar. Next. Nah, cara ini tidak akan meminimalkan waktu ular untuk mencari makanannya karena ular harus melewati semua kotak yang ada pada area permainan untuk memenangkan permainan. Konsumsi waktu pada cara ini tergantung dari peletakan makanan di area permainan. Dengan mengimplementasikan algoritma greedy menggunakan teknik lintasan terjauh pada area permainan, akan dapat memenangkan permainan karena tubuh ular tidak akan mengenai tubuhnya yang lain dan akan terus memiliki ruang untuk bergerak. Cara ini merupakan cara optimal untuk mencapai kemenangan pada permainan snake. Selanjutnya, demo aplikasi yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Swenis Autar. Selanjutnya adalah demo dari aplikasi kami, yaitu Snake Game dengan menggunakan algoritma greedy. Di mana pada game ini terdapat 2 level, yaitu terdapat level 1 dan level 2. Pada level 1, yang pertama sekali adalah mengimport library yang digunakan. Kemudian terdapat pengaturan screen atau GUI yang digunakan oleh game. Di mana GUI tersebut terdapat title, Snake Game with Greedy Algorithm, kemudian terdapat setup screen di mana lebarnya 800 dan tingginya 700. Selanjutnya ada pengaturan untuk box, di mana titik awal dari boxnya itu terdapat pada minus 150, minus 150. Selanjutnya adalah terdapat fungsian baris, di mana fungsi ini bertujuan untuk membuat satu baris yang terdiri dari n kotak. Selanjutnya terdapat papan kotak, fungsi papan kotak, di mana fungsi baris yang sebelumnya akan digunakan kembali, di mana fungsi-fungsi tersebut akan membuat papan kotak. Selanjutnya terdapat fungsi jalan, di mana jalan ini digunakan untuk menentukan arah apakah ke atas, bawah, kiri, atau ke kanan. Selanjutnya ada fungsi greedy algorithm, di mana fungsi ini merupakan penerapan dari algoritma greedy, di mana yang pertama ini terdapat while atau looping, di mana jalannya itu dari 6 kali 6 atau dari jumlah kotak yang akan digunakan nantinya.
Selanjutnya fungsi papan kotak yang tadi akan dipanggil, di mana jumlah kotak ada 6 kali 6 dan setiap kotaknya memiliki panjang sisinya 60. Selanjutnya terdapat pengaturan tampilan dari kepala ular, di mana shape-nya itu merupakan berbentuk circle atau lingkaran, dan kemudian shape size-nya ada 2. Selanjutnya terdapat pengaturan dari makanan ular, di mana shape-nya itu merupakan gambar turtle dan shape size-nya ada 2. Selanjutnya juga terdapat kata-kata dari level, di mana ini merupakan dari level 1. Selanjutnya ada skor. Scoreboard ini digunakan agar para pemain dapat melihat berapa skornya saat ini. Dan pada line 155 terdapat pemanggilan dari fungsi algoritma greedy yang sebelumnya yang akan dimasukkan ke variabel TMP jalan. Kemudian terdapat delay time yang akan digunakan pada saat menjalankan game, yaitu 0,045. Kemudian skor dan pad. Kemudian akan dilakukan peloopingan, di mana terdapat kondisi jika ular keluar dari papan kotak dan akan di print loose. Terdapat juga kondisi apabila ular bertabrakan dengan makanan, sehingga badan dari ular tersebut akan bertambah. Kemudian pada snake game level 2 memiliki codingan yang sama juga. Namun yang berbeda adalah di mana banyak dari kotaknya itu sebanyak 10 kali 10. Selanjutnya adalah demo dari aplikasi. Seperti yang kita lihat pada layar, ini merupakan GUI dari aplikasi game level 1, di mana game akan berjalan sendiri sesuai dengan algoritma greedy yang sebelumnya. Algoritma greedy yang digunakan yaitu lintasan terjauh pada area permainan, di mana ular akan melewati semua lintasan sehingga permainan akan bisa diselesaikan. Karena tubuh ular tidak akan mengenai tubuhnya dan akan terus memiliki ruang untuk bergerak. Kemudian terdapat skor di atas, yaitu skornya akhirnya terdapat 360. Dan apabila sudah mencapai lintasan terakhir, maka akan ditampilkan you win. Selanjutnya adalah tampilan dari level 2. Di mana sama seperti level 1, skor maksimal adalah 1000. Apabila sudah sampai ke lintasan terakhir, maka akan ditampilkan you win sama seperti level pertama tadi. Sekian dari demo game kelompok kami. Terima kasih. Baiklah, setelah melihat demo, kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Algoritma greedy atau algoritma tamat merupakan sebuah algoritma yang menerapkan prinsip take what you can get now. Penerapan algoritma ini diimplementasikan untuk membangun sebuah permainan bernama Snake Game. Dengan menggunakan algoritma ini, diharapkan pemain bisa mencapai kemenangan dengan skor yang maksimal setiap levelnya. Setelah melakukan penelitian terhadap bagaimana memenangkan permainan ini menggunakan algoritma greedy, maka didapatkan cara yang terbaik dalam implementasi algoritma ini pada Snake Game, yaitu dengan menggunakan cara lintasan terjauh pada area permainan. Sekianlah presentasi dari proyek kami. Bila ada tutur kata yang salah, kami minta maaf dan minta untuk dimaklumi. Terima kasih.